Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Prastia dengan NPM 257831127 dari kelas 2D. Nah, di sini saya akan menjelaskan program Singly Links. Dalam bahasa pemrograman Java. Oke. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu struktur dasar. Nah, langkah pertama dalam membuat linked list adalah membuat gerbangnya yang disebut node. Nah, di sini ada kelas node. Oke. Kelas node itu ini ada kelas node. Jadi, kita mendefinisikan kelas node sebagai blueprint untuk setiap elemennya. Nah, di dalam kelas node itu ada integer data. Nah, variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai angka di dalam node. Nah, selanjutnya ada node next. Nah, ini adalah bagian krusial. Variabel ini bertipe node juga. Nah, fungsinya itu sebagai petunjuk atau alamat ke node berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya ada public node integer data. Ini adalah konstruktor. Nah, saat kita membuat node baru, kita langsung mengisi datanya dan mengatur next menjadi 0 karena awalnya node ini berdiri sendiri. Oke. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu kelas pengelola atau kelas linked list. Nah, sekarang kita buat kelas untuk mengatur bagaimana node-node tersebut digabungkan. Oke. Di sini ada kelas linked list. Kelas ini akan berisi logika untuk menambah dan menampilkan data. Nah, di dalam kelas linked list ini ada node head. Head adalah variabel yang menyimpan alamat node paling pertama. Jika head kosong atau 0, artinya list kosong. Oke. Kita masuk ke bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini kita menambahkan elemen awal. Nah, metode ini digunakan untuk menyisipkan data di posisi paling depan. Di sini ada public void tambah di awal. Integer data. Digunakan untuk menerima input angka. Lalu dalamnya ada node new node sama dengan new node data. Itu digunakan untuk membuat objek node baru di memori. Nah, selanjutnya ada new node next sama dengan head. Di sini kita menghubungkan node baru ini ke node yang saat ini sedang menjadi head. Lalu di bawahnya ada head sama dengan new node. Nah, karena sekarang new node ada di depan, maka kita pindahkan status head ke new node. Oke, selanjutnya ke bagian keempat. Nah, di sini kita menambahkan elemen akhir. Nah, metode ini lebih kompleks karena kita harus berjalan sampai ujung list. Nah, di sini ada public void tambah di akhir integer data. Digunakan untuk menerima input data. Lalu di dalamnya ada node new node sama dengan new node data. Itu digunakan untuk membuat node baru. Oke. Lalu ada if. Percabangan if. Hit. Ada if. Perulangan if. Perulangan if. Hit sama dengan 0. Cek apakah list kosong. Jika ya, node baru langsung jadi hit. Lalu di dalamnya ada hit sama dengan new node. Ya, itu tuh mengecek ya, apakah list itu kosong. Selanjutnya ada node churn sama dengan hit. Oke. Jika tidak kosong, kita buat variabel bantuan churn untuk menelusuri list tanpa mengubah posisi hit. Nah, selanjutnya adalah ada perulangan while. Churn next sama dengan 0. Churn sama dengan churn next. Oke. Kita melakukan perulangan selama node selanjutnya tidak kosong. Ini akan membawa kita ke node paling terakhir. Selanjutnya ada churn next sama dengan new node. Oke.
Setelah sampai di ujung, kita sambungkan next memilih node terakhir ke new node. Sekarang kita masuk ke bagian kelima ya, yaitu menampilkan hasil. Oke. Di sini ada if hit sama dengan 0. Sistem out penilaian linked list kosong. Nah, digunakan untuk jika list kosong, beritahu pengguna. Gitu. Selanjutnya ada not challenge sama dengan hit sistem out penilaian. Untuk memunculkan kalimat isi link list ini. Selanjutnya ada perulangan file. Challenge sama dengan 0. Nah, kita telusuri dari hit sampai benar-benar habis atau 0. Lalu cetak datanya satu persatu dengan simbol anak panah agar terlihat seperti rantai. Selanjutnya kita masuk ke bagian ke-6, yaitu eksekusi kelas main. Nah, di sini kita menguji semua logika yang sudah dibuat. Kita buat public link listnya, lalu public static void string out, karena itu dasar Java-nya. Lalu linked list sama dengan new linked list itu digunakan untuk membuat objek list baru. Nah, selanjutnya ada list tambah di awal dalam kolom 10 dan list tambah di awal dalam kolom 5 itu digunakan untuk menambah 10. Lalu angka 5 diletakkan di depan 10. Jadi urutannya adalah 5 ke 10. Nah, lalu di sini ada list tambah di akhir dalam kurung 20 dan list tambah di akhir dalam kurung 30. Digunakan untuk menambah 20 dan 30 di belakang. Nah, jadi urutannya adalah sekarang 5 ke 10, ke 20, dan ke 30. Oke. Dan yang terakhir ada list tampilkan. Digunakan untuk memanggil fungsi cetak. Oke. Nah, sekarang kita run. Hasilnya adalah 5 ke 10, ke 20, dan ke 30. Lalu 0. Kenapa? Karena single list itu hanya berjalan satu arah saja. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.